Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna lana al-qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa kita memang harus bersyukur atas berbagai limpahan karunia nikmat yang sangat luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, yang mampu menggunakan peluang-peluang kebaikan yang Allah sediakan, khususnya yang ada di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang sangat luar biasa, special occasion dari Allah. Kita diberi kesempatan yang sangat mahal dan hanya setahun sekali ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakannya. Di antara nilai istimewa bulan Ramadan adalah adanya syariat qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Itu makna imanan wahtisaba. Iman, dia beriman kepada Allah, beriman karena ada termotivasi tentang hari akhir dan seterusnya yang pernah kita bicarakan. Wahtisaba, dan menyerahkan pembalasannya, hitung-hitungannya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah terhadap apa yang dia lakukan dari kesalahan-kesalahannya. Para pemirsa, sahabat TV-mu yang berbahagia, salat malam di bulan Ramadan menjadi sangat spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena ini tidak wajib, tetapi orang terpanggil untuk melakukannya dengan sukarela. Dan kita mengenalnya salat malam di bulan Ramadan dengan sebutan salatut tarawih. Salat tarawih dinamakan tarawih karena ada jeda di antara salam satu ke rakaat berikutnya atau di salat yang baru. Bahkan dipraktekkan di zaman para sahabat yang disebut dengan qiyamul lail atau salatut tarawih. Itu karena para sahabat mengajak anak-anaknya, melibatkan keluarganya, datang di masjid bersama, dan setelah mereka salam, mereka beristirahat. Ya, mereka minum, keluarganya berkenalan dengan keluarga yang lainnya, anak-anaknya bahkan sampai tertidur di pangkuan ayahnya. Lalu kemudian dimulai lagi setelah qiyat kembali. Itu makna sholat tarawih yang mungkin saya kira sekarang itu tidak mungkin dipraktekkan ya, jarang ya. Kita sholat tarawih, sholat setelah kira-kira 10 menit, kemudian jedanya juga bisa jadi 10 menit, 15 menit, itu mungkin jarang sekali. Tetapi yang disebut sholat tarawih karena ada jeda antara salam dan kemudian antara rakaat berikutnya untuk memberikan kesempatan bagi kita menengok kanan dan kiri, memulihkan stamina, dan sholat tarawih kita bisa dilakukan di sepanjang malam, yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menghidupkan malam dengan sholat-sholat itu merupakan da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang sebelum kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ini juga ada di dalam akhir surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah Maha tahu karena engkau melakukan sholat malam itu 2/3 atau setengah atau sepertiganya atau kurang dari itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yuqaddirul laila wan nahar, alima allan tusuhu fataba alaikum. Allah Maha tahu karena kita jarang hitung-hitung itu malam kita pakai apa saja, berapa yang kita pakai untuk sholat. Dan salah satu yang menjadi motivasi penting yang disebut dengan sholat malam itu tentu ada bacaan Al-Qur'annya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kembali, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Qur'an di dalam sholat malammu. Karena ini menggabungkan antara dua kebaikan, terutama yang di bulan Ramadan, yaitu kebaikan Al-Qur'an dan kebaikan qiyamul lail. Maka pada saat seseorang membaca ma tayassara minal Qur'an, itu ma tayassara itu subhanallah bahasanya ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Di antara kita yang ada yang mudah dia membaca sambil menghafal, artinya dia lepas. Di antara kita ada yang dimudahkan membaca sambil membuka mushaf. Boleh membaca sholat malam sambil membuka mushaf.
Di antara kita ada yang membaca 1 juz dalam 1 rakaat. Kalau itu mudah ya silahkan. Di antara kita ada yang membaca setengah juz 1 rakaat. Di antara kita bahkan ada yang membaca surat-surat pendek. Tidak ada masalah. Itu namanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lalu Allah melanjutkan ada hal penting di dalam surat ini, di akhir surat Al-Muzammil. Alima an sayakunu minkum marda. Allah Maha tahu ada di antara kita yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada orang yang bekerja di malam hari atau bekerja sampai malam. Wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Ada yang berjihad di malam hari termasuk yang menjaga perbatasan. Tapi kata Allah, faqra'u ma tayassara minhu. Tetaplah kalau ada jeda waktu di antara kita sakit, baca Quran, ya. Tapi sholat malam kalau seandainya kita mampu, karena kan bisa kita lakukan sambil duduk ya, karena sholat sunnah itu seandainya kita mampu berdiri pun sambil duduk boleh. Ya, sholat malam sekalipun hanya 2 rakaat, kalau bisa jangan kita tinggalkan, karena itu merupakan energi. Energi yang dikatakan di awal surat Al-Muzammil itu ya, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Karena itu merupakan bekal bagi seorang dai dan seorang pendakwah sebagai penerus risalah para nabi, merupakan kekuatan internal dari dalam diri dia. Dan sekalipun itu harus ada kendala karena kita sakit misalnya, sekalipun itu ada kendala karena kita bekerja di malam hari atau kerjanya itu ngelembur sampai malam dari sejak pagi, atau bahkan kita sedang bertugas menjadi security, pengaman atau berjihad fisabilillah dan seterusnya. Faqra'u ma tayassara minhu. Tetap kita ada jeda waktu untuk membaca Quran dan terutama untuk qiyamul lail itu. Nah, yang menariknya adalah sesibuk-sibuk orang ketika di bulan Ramadan dia tetap bela-belain sholat tarawih. Ya, misalnya nih kita kerja karena padatnya lalu lintas gitu, pulang sampai rumah sudah jam 9 malam gitu. Jarang orang yang kemudian dia memilih sholat isya saja dan selesai. Biasanya dia merasa kurang. Saya kayaknya belum mantap kalau belum tarawih, sekalipun hanya cuma beberapa rakaat saja. Nah, kenapa orang-orang itu termotivasi untuk sholat malam padahal dia sunnah? Nah, jangan kemana-mana dulu. Jawabannya insya Allah setelah break singkat berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, as-saimun, as-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya tadi ya, kenapa orang itu termotivasi untuk melakukan sholat malam atau sholat sunnah, padahal dia tidak wajib? Nah, ini mungkin pernah kita bahas pada segmen rekayasa sosial, yang ketika orang itu terrekayasa lingkungannya baik, maka dia akan terangkat dengan standar kebaikan itu. Jika sholat malam di luar bulan Ramadan itu orang kurang termotivasi, maka di bulan ini dia akan termotivasi lebih. Semua orang sholat tarawih, kalau saya nggak tarawih itu rasanya rugi sekali. Karena itulah ini di antara motivasi yang menyebabkan dia harus melakukan itu. Dia harus menambah kebaikan itu. Karena dia tidak cukup dengan sholat wajib. Kalau dia sholat wajib saja, itu dia ada terasa kurangnya. Maka sholat malam ini menjadi satu habit di bulan Ramadan, bahwa saya perlu melakukan sholat malam, yaitu sholat tarawih tadi itu. Dan motivasi dari Rasulullah SAW tadi itu akan menyebabkan dia tambah lagi bahwa akan ada dosa-dosa dia yang dikurangi. Ada keburukan-keburukan yang didiskon, istilahnya diputihkan atau dianggap tidak ada atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini kebutuhan semua manusia. Kita sudah pernah membahas pada serial urgensi dan manfaatnya istighfar, bahwa seseorang itu sangat perlu perlindungan Allah dengan cara ditutup aib-aibnya. Karena tentu kita tidak ingin aib kita itu dibuka dan orang lain mengetahuinya, baik aib itu kecil ataupun besar. Nah, inilah motivasi di antara sekian motivasi yang menyebabkan seorang akan melakukan sholat malam. Yang berikutnya, bahwa di bulan Ramadan secara default, secara umum orang-orang yang muslim itu dia ingin menjadi orang yang terbaik atau lebih baik dari hari-hari biasanya. Jadi ini adalah the best versinya dari diri saya ya ketika Ramadan. Dan
best version ini akan mengakibatkan seseorang termotivasi meningkatkan apa saja yang bisa dikapitalisasi menjadi modal untuk menjadi yang terbaik. Maka di antara modal untuk menjadi terbaik ya tentu sholat malam. Dan sholat malam yang sangat dikenal ya tentu sholat tarawih. Sekalipun nanti ketika seseorang sudah melakukan sholat tarawih, dia ingin sholat malam di malam hari boleh. Nah, yang perlu dicatat ketika dia sudah melakukan sholat witir, pada saat pertama habis sholat isya dia sudah sholat witir, maka sholat malam dia nanti di tengah malam atau menjelang sahur, dia tidak perlu mengerjakan sholat witir lagi. Karena memang disunahkan sholat malam itu berjumlah ganjil. Artinya kalau dia sudah sholat sejumlah yang ganjil, baik yang terbiasa kita lakukan, yaitu 8 plus 3, 11, atau mungkin ada yang melakukan 20 plus 3, 23. Artinya nanti malam hari kalau saya ingin menambah 4, menambah 6, menambah berapa saja dari sholat-sholat malam itu, ya sebaiknya bisa dikerjakan dengan ditambah 6 misalnya. Tidak perlu dengan sholat witir lagi, karena kalau ganjil ketemu ganjil jadinya genap. Tapi kita tinggal menambah sholat dengan jumlah rakaat yang ganjil itu. Ini menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Sholat malam adalah latihan kita, bentuk lainnya mengangkat dimensi kejujuran dan dimensi antara kita dan Allah. Karena apa yang mau kita pamerkan di sholat malam? Oh bisa kok saya sholat malam, saya difoto dan saya upload, tapi gunanya untuk apa? Ya. Atau kemudian saya mengingatkan di grup, ayo sholat malam, itu kan berarti saya udah bangun di jam segitu. Itu kalau di hari-hari lain itu biasa. Lah kalau di jam segitu saya ayo bangun itu kan sesuatu yang biasa. Kalau misalnya saya di hari bukan Ramadan, jam 3 bilang ayo bangun, itu orang tahu, wah dia udah bangun nih, pasti sholat malam nih. Itu mungkin ada yang mengganggu hati saya. Tapi kalau di bulan Ramadan jam 3 saya WA di grup atau di grup keluarga saya, ayo bangun, itu bisa jadi ngajak sahur. Sementara mereka tidak akan mengkonfirmasi saya sholat malam atau tidak. Dan ini yang juga memotivasi seseorang untuk menjadi atau terlatih lebih ikhlas di dalam mengerjakan sholat malam. Nah inilah kenapa Allah menjamin orang yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan akan diampuni, karena muncul dari kesadaran, muncul dari hubungan dia dengan Allah, fokus di sana. Dan itulah janji Allah, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Lalu bagaimana agar kita bisa sholat malam? Atau lebih tepatnya bagaimana agar habit sholat malam ini bisa bertahan? Tentu kita perlu melakukan serangkaian tips ya. Yang pertama ya tentu jangan terlalu lelah. Ya kerja lelah itu kan resiko, tetapi kita perlu ada tenaga yang bisa direcovery. Yang kedua, ini secara mental, supaya kita tidak terlalu malu dengan Allah, ya kurangi maksiat. Karena dengan semakin banyak maksiat, kita bisa mati hatinya atau merasa diri kita terlalu kotor. Orang yang merasa dirinya terlalu kotor kadang enggan, kadang malu dengan Allah. Berjumpa dengan Allah itu malu. Apakah saya layak? Apakah saya pantas? Padahal Allah sudah menjamin. Allah itu adalah zat yang menyiapkan dirinya mengampuni dosa sebesar apapun. Jadi sebenarnya modal kita dengan kesalahan yang sangat banyak pun tidak ada istilah layak tidak layak. Maka ini tips yang kedua, kita upayakan kurangi maksiat. Yang ketiga, dari sisi porsi makanan. Jangan juga terlalu kenyang kita. Kalau makan terlalu kenyang juga akan sulit melakukan salat malam. Dan juga makan yang kita makan, makanan yang halal. Jangan sampai kita makan makanannya tidak halal, itu juga mungkin akan menghalangi dari habit sholat malam yang sekarang sudah terjaga baik. Tinggal kita merawatnya supaya terlaksana nanti minimalnya lah 2 rakaat di malam yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga perlunya komunitas, keluarga. Karena Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk sepertiga malam yang terakhir di bulan Ramadan, itu selain beriktikaf beliau aiqadha ahlahu, membangunkan. Kalau biasanya cuma menganjurkan, beliau itu membangunkan, betul-betul membangunkan sampai terbangun untuk sholat malam. Berarti ini ada eskalasinya dinaikkan. Dan kenapa, apa pentingnya sholat malam itu? Karena melatih semakin ke sana. Jadi nilai bulan Ramadan itu semakin mengakhiri, itu di situ prime time-nya. Karena kita akan memasuki 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Maka mari tingkatkan sholat malam kita
dan ada tujuan dan target serta pengaruh yang akan dihasilkan dari sholat malam. Insya Allah nanti setelah jeda singkat kita akan menyambungnya para pemirsa Cahaya Ilahi. Jangan kemana-mana. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, di segmen ketiga ini kita akan mencoba membahas ya, setelah kita bahas tipsnya tadi itu, apa sih seberapa pengaruhnya sih sholat malam itu sebenarnya, Qiyamul Lail itu. Kalau kita membahas dari surat Al-Muzammil tadi itu, ada tiga hal penting yang perlu melakukan sholat malam dan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang sakit, tadi kan gitu ya, sekalipun sakit sholat malam atau baca Quran. Yang kedua adalah orang yang megang ekonomi, ya kerjanya sampai malam itu kan berarti duitnya banyak ya, atau kerjanya malam hari. Yang ketiga orang yang pegang senjata. Jadi ada 3 segmen sosial ini, kalau dia sholat malam atau baca Quran, maka baik masyarakat kita. Orang miskinnya, orang sakitnya, itu masyarakat lemah. Orang yang megang senjata, itu masyarakat kuat. Baik pemerintah atau pemegang kebijakan, itu yang ketiga. Dan yang middle, dia yang menguasai biasanya. Karena yang punya harta, biasanya dia cenderung menguasai. Dia menguasai ke segmen penguasanya yang kuat, atau kepada segmen orang lemahnya. Kalau tiga segmen sosial ini melakukan sholat malam dan juga membaca Al-Quran, maka dampak sosialnya dahsyat. Orang-orang yang sakit, orang-orang miskin, orang du'afanya suka baca Quran, sholat malam, oh tenang itu. Orang-orang yang pegang duit, pegang harta, menguasai ekonomi, baca Quran dan sholat malam, aman itu. Orang-orang yang berkuasa, memegang senjata, punya power, ya pemegang kebijakan, dia baca Quran dan sholat malam, maka aman. Itulah yang perlu kita canangkan dalam proyek bersama, mengajak orang-orang untuk baca Al-Quran dan sholat malam. Itu karena 3 komunitas penting yang disebutkan Allah itu, orang sakit mewakili orang du'afa, kemudian orang yang kerja sampai malam itu mewakili ekonom, ya pemegang ekonomi, dan yang ketiga orang yang berjihad fisabilillah itu mewakili orang yang bersenjata atau penguasa. Maka kalau kita lanjutkan ya, aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Subhanallah, ini juga lebih halus lagi yang insya Allah nanti kita bahas ya, karena ini dari baca Quran itu Allah dan sholat malam Allah teguhkan lagi, aqimus shalah, dirikan sholat. Padahal tadi kan kita bicara sholat malam, kita bicara Al-Quran. Wa atuz zakah, dan bayarlah, tunaikan zakat. Wa aqridullaha qardan hasanah, dan pinjami Allah dengan pinjaman yang baik. Subhanallah, pinjami Allah. Nah inilah nanti insya Allah kita akan bahas setelah ini di serial berikutnya. Mengapa sih Allah meminjam dari kita? Nanti insya Allah kita bahas secara tersendiri. Dan itulah jenis kebaikan-kebaikan yang akan dihasilkan orang-orang yang sholat malam. Jadi orang yang melakukan sholat malam itu dikenal dalam bahasa Arabnya itu ruhbanul lail. Dia menjadi orang-orang yang menghidupkan malam, ya, orang yang khusyuk, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, dan fursanun nahar, menjadi pejuang, menjadi pegiat, menjadi aktivis di siang hari. Dan itu realistis begitu, yang terjadi dalam kenyataannya begitu. Jadi jangan sampai ada pendapat kita bahwa orang yang sholat malam itu orang yang siangnya ngantuan. Nah, itu berarti ada yang nggak beres. Ya, kurang tidur ya. Kalau kurang tidur pasti harus diperbaiki, karena Rasulullah SAW ini juga salah satu tipsnya. Kalau kita ingin sholat malam juga jangan begadang. Karena Rasulullah SAW kalau tidak ada kepentingan setelah sholat isya beliau tidur. Ya, maka kita juga demikian. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat urgent dan mendesak, upayakan kita tidur lebih cepat. Sholat isya katakanlah itu selesai dan kita bisa tidur di jam 8, 8.30, lakukan. Kalau tidak bisa 9, lakukan. Kalau tidak bisa jam 10, lakukan. Hanya saja memang masyarakat modern terutama di kota-kota besar untuk bisa tidur cepat sebelum jam 9 itu kayaknya rasa-rasanya sulit. Nah itulah salah satu tips dan trik supaya kita bisa sholat malam, karena dampaknya akan dahsyat. Dampak personalnya akan mengakibatkan kita termotivasi melakukan kebaikan, ya. Dan dampak secara sosial, karena ada 3 segmen masyarakat yang disebut Allah,
mewakili kaum du'afa itu orang sakit, mewakili pemegang kebijakan ekonomi, para ekonomnya itu orang yang kerja sampai malam, dan mewakili penguasa orang yang memegang senjata. Maka itu pengaruhnya sangat besar. Orang yang sholat malam itu Allah perintahkan tadi dirikan sholat yang wajib, kemudian lakukanlah, bayarlah zakat, dan yang ketiga pinjamilah Allah. Nah ini menarik dan insya Allah karena waktu yang terbatas akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah baik para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah, ada hal penting yang kita bawa pulang sebagai takeaway lesson. Yang pertama, salat malam itu amal yang sangat dicintai Allah, merupakan paket di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW tadi memotivasi kita dengan sabdanya, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Orang yang salat malam, orang yang menghidupkan malamnya dengan salat dan tentu dengan amal yang lainnya yang baik, maka Allah akan ampuni dosanya. Karena kebutuhan kita itu memang kekurangan, kesalahan kita itu di drop atau minimalnya ditutupi, aib kita tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan salat malam itu ada beberapa tipsnya yang tadi sudah disebutkan. Ya, kita jangan begadang, kita juga kurangi maksiat, makan jangan berlebihan, ada istirahat yang cukup dan seterusnya dan seterusnya. Tadi sudah dibahas pada segmen yang lalu. Kemudian dampak dari salat malam itu sangat penting. Salat malam akan berdampak kepada hadirnya kesalehan sosial, karena 3 segmen yang disebutkan oleh manusia, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu manusia yang dhaif diwakili oleh orang sakit, kemudian orang yang memegang roda ekonomi yang bekerja sampai malam, dan orang yang memegang senjata itu mewakili stakeholder atau pemegang kebijakan. Maka para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada serial berikutnya, yaitu tentang bahasan mengapa sih Allah meminjam dari diri kita, seberapa hebatnya kita, kenapa Allah meminjam. Insya Allah nanti kita bahas pada serial berikutnya. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Allah mudahkan kita dalam melakukan salat malam dan berdampak dalam kebaikan diri kita serta masyarakat di sekitar kita. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.